Salam semuanya. Apa kabar? Baik. Luar biasa ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk semua hamba Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini, dan saya sangat diberkati juga dengan perjalanan yang sangat luar biasa, dan saya menikmati sekali. Jadi tapi yang saya mungkin rasa bersalah begini, kenapa saya itu nggak dapet tiket gitu loh. Saya agak, Tuhan kenapa, kan saya mau melayani Tuhan, ya kan? Saya mau bertemu dengan hamba Tuhan, saya mau bagi sharing berkat kepada hamba Tuhan. Kenapa? Kok Tuhan nggak dapet tiket? Biasanya kemarin pada waktu saya ke Mentawai, yang pertama longgar-longgar saja. Kenapa ini sampai nggak dapat? Pagi-pagi sudah bangun, saya datang karena saya tidak tahu prosedurnya bagaimana ya. Biasanya kan kalau itu kan biasa bisa via online ya, kalau tiket pesawat atau begitu langsung online. Ini saya cari online kok nggak ada di Traveloka, nggak ada. Akhirnya pas waktu saya berangkat dari Jakarta juga delay terus, pesawatnya delay 2 kali. Kalau Lion Group memang langganan delay ya, kalau di atas 12 jam 12 ke atas pasti dia. Kalau mau tepat pagi-pagi ya, pagi-pagi tepat. Dan saya terbang harusnya jam 17.00, akhirnya jam 8.00 sampai di Padang jam setengah 11. Saya harusnya bertemu dengan ada salah satu jemaatnya teman saya mengalami sakit itu di rumah sakit Jamil. Saya harus berdoa, akhirnya tidak bisa ketemu, jadi hanya berdoa via voice note. Terus pagi-pagi saya bangun, saya mau ke tempat Mentawai FS, akhirnya nggak dapat tiket juga. Wah, saya berusaha telepon sana telepon sini, saya telepon Pak Benny kenalan saya, dinas perhubungan yang di Mentawai, tapi Pak Benny nggak bisa karena udah dapet banget ya. Halo Pak Melki. Terima kasih ya Pak Melki, terima kasih juga Pak Pimpin yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Nama saya sudah kenal lah ya, dan anak saya 1, ya. Istri saya baru 1. Satu untuk selamanya lah ya. Itulah, Tuhan ada 1 untuk selamanya. Kalau dulu saya masih background yang dulu mungkin bisa banyak ya kan, karena ngikutin ngikutin teladan. Tapi puji Tuhan, saya dipanggil Tuhan pada tahun 1988, umur saya 18 tahun. Saya mengenal Tuhan secara pribadi karena background keluarga saya adalah yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, dari Bani Kedar lah ya, dari istilah Bani Kedar. Belum mengenal Tuhan sama sekali, dan pada tahun 1988 saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tepatnya naik SMA kelas 2. Ya, pada waktu saya, kenapa saya jadi percaya Yesus? Sebenarnya sama sekali nggak ada background keluarga saya itu percaya Yesus, dan ada satu kakak saya pada waktu dia bekerja sebagai pamong desa. Dia bekerja sebagai pamong desa di desa saya, dan kemudian setiap minggu dia ngantar ibu lurahnya ke gereja ya. Dan tiba-tiba pada satu hari dia pingsan, dia melihat wajah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situlah kakak saya bertobat dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta Kejadian ya. Tahu pendeta Kejadian? Jadi nggak seolah Alkitab langsung jadi pendeta gitu loh ya. Itulah pendeta Kejadian ya. Tapi luar biasa dipakai Tuhan. Dia ketika menyerahkan dirinya dan dia pergi ke Lampung, dan kemudian di Lampung buka gereja, dan hampir 100% jemaat yang dilayani adalah orang-orang dari Bani Kedar. Jadi bukan jemaat pindahan ya, bukan ya, tapi semua murni dari orang-orang transmigran ya. Mereka bertobat, dan akhirnya pada setiap dia setahun sekali dia pulang ke rumah, dia menginjilin saya. Mulai dari saya usia 6 SD, dia injili terus saya. Dan saya setiap dia injili saya langsung kabur. Saya pergi karena saya tidak suka dengan Injil, saya tidak suka dengan Yesus karena saya paling benci Yesus ya. Mungkin kalau saya seandainya nggak belum ditangkap Yesus, saya salah satu yang mungkin bakar gereja, saudara ya. Karena saya benci sekali. Pada waktu pernah saya waktu di kampung saya pernah lemparin orang-orang Kristen juga ya, teman-teman saya sampai kepalanya bocor. Nah, saudara, saya akhirnya lama-lama tertarik dengan Kristus melalui lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ya, Dalam Yesus Kita Bersaudara itu lagu yang sangat memberkati saya. Saya bilang, kenapa orang-orang Kristen kok bisa bersaudara? Ya, walaupun dia tidak lahir dari satu kandungan, tapi dia bisa bersaudara, saling mengasihi, saling membangun, saling mensupport. Bahkan setiap sebulan sekali saya lihat, ada perjamuan. Saya pikir perjamuan itu makan-makan, tentunya perjamuan minum anggur dan makan roti, memperingati kematian dan memperingati kematian Yesus, penderitaan Yesus ya. Dan di situ saya akhirnya mengenal Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan tahun 90 saya sekolah Alkitab di Manado ya, di Sulawesi Utara. Dan saya tadinya mau ambil yang di salah satu universitas di Jogja, di Semarang. Tapi saya berdoa sama Tuhan,
mana yang lebih dulu panggilan itu datang, ya. Saya melamar ke sekolah Alta dan melamar ke sekolah Universitas Negeri di Semarang, ya, itu di Undip. Pada waktu saya berdoa sama Tuhan, mana yang Tuhan mau kirim lamaran ini jawaban lebih dahulu, itu saya akan masuk. Ternyata sekolah Alkitab, saudara. Lamaran dari STT masuk ke saya, panggilan. Sebenarnya saya nggak suka, jujur. Saya pengen itu jadi ahli ekonomi, ya, biar banyak duitnya, ya. Karena orang tua saya bilang, orang tua saya kan backgroundnya beda, jelas dia nggak setuju dengan saya jadi hamba Tuhan. Dia bilang gini, jadi hamba Tuhan itu nggak ada duitnya, katanya. Betul atau betul? Buktinya banyak duitnya, ya kan? Buktinya banyak hamba Tuhan yang kaya, ya. Amin. Di Mentawai kaya kan? Amin lah, ya kan, kaya, ya kan? Karena kita punya Yesus yang super kaya, super dahsyat, ya. Ya, jadi ibu saya bilang begitu, orang tua saya, ngapain kamu sekolah Alkitab, nanti kamu nggak punya duit. Ya. Tapi buktinya sampai sekarang saya punya duit. Kalau nggak punya duit, mana saya bisa terbang ke sini, ya kan? Karena ada duit. Tapi duit bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Karena apa? Saudaraku, kalau kita melayani Tuhan, motivasi kita uang, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita memiliki motivasi uang, lebih baik kita bekerja, ya. Kita bekerja. Karena kalau bekerja pasti dapat uang. Kalau melayani Tuhan, jangan pernah berharap uang. Karena di dalam pelayanan itu nggak ada artinya itu uang. Karena kalau kita melayani Tuhan berarti kita harus sacrifice, pengorbanan, menyerahkan apa yang kita punya, hak kita. Nah, saudaraku, kalau kita dapat uang, itu berarti bonus dari Tuhan sebagai upah karena kita melayani Tuhan. Tapi jangan sekali-kali kita motivasi kita melayani Tuhan karena kita ingin mendapatkan uang, sehingga pelayanan kita nanti pilih-pilih. Kalau di gereja besar baru semangat, gereja kecil baru nggak semangat dengan banyak alasan. Oh, karena gereja kecil, aduh sibuk saya. Kalau gereja besar, saya semangat untuk melayani gereja besar. Dan itu jadi Tuhan nggak suka, ya, Tuhan nggak suka. Satu jiwa pun Tuhan layani, ya. Pada waktu orang gila di Gerasa, ketika Tuhan bertemu dengan orang gila di Gerasa, apa Tuhan lakukan? Waktu setan-setan bilang, aduh jangan bunuh saya, jangan musnahkan saya. Tuhan Yesus bilang, ya kamu ke babi-babi aja. Nah, saudaraku, kalau saudara berhadapan seperti itu, pilih 2000 ekor babi atau satu orang gila. Jujur. Hah? 2000 ekor babi kan? Betul. Berarti Bapak jujur normal gitu kan? Normal. Saya juga kalau disuruh pilih pasti 2000 ekor babi. Ngapain orang gila? Banyak orang gila di pinggir jalan. Tapi kacamata Yesus dengan kacamata kita beda. Karena Yesus melihat bahwa orang gila itu, jiwa orang gila itu jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Maka dari itu Tuhan Yesus pilih siapa? Pilih orang gila itu. Banyak hamba Tuhan ketika melihat orang gila dia lari, nggak mau deketi, padahal dia jiwa. Bayangin pada waktu Yesus memilih orang gila itu dan orang gila disembuhkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah orang gila itu, ayo ngikut terus sama aku, kemanapun aku pergi, ayo kamu ikut aku? Tidak. Tapi Yesus katakan pergilah. Dan dia beritakan perbuatan ajaib Tuhan. Dan akhirnya terjadi apa? 10 kota bertobat, 10 kota Dekapolis bertobat percaya Yesus dari satu orang gila. Karena apa? Yesus melihat bahwa jiwa itu jauh lebih berharga daripada semua harta kekayaan. Saya tadi ngobrol sama Pak Medi. Pak Medi kenapa sih ngapain datang dari Manado datang ke Siberut gitu loh? Udah susah-susah gitu kan, alat transportasi, ya kan harus bayar mahal dan lain sebagainya. Karena apa? Ada hati Tuhan di situ. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini karena punya hati Tuhan ada di situ. Kalau nggak punya hati Tuhan nggak mungkin ada di sini. Pasti pilihnya kota besar, betul? Betul atau betul? Yes, pilihnya kota besar, betul. Ya, kenapa? Karena saya tadi merenung Tuhan kenapa ya tiket ditolak, nggak punya tiket. Terus kemudian satu, saya harus berdoa untuk orang yang sakit. Jadi akhirnya pagi-pagi video call suami Ibu Melda supaya saya bisa mendoakannya. Akhirnya saya ke rumah sakit dulu. Terus kemudian saya berjalan merenungkan kenapa ya? Biar saya merasakan pelayanan hamba Tuhan di Mentawai. Bagaimana sulitnya perjalanan, satu, bagaimana sulitnya artinya transportasi. Dan kalau di Jawa kan enak, ketinggalan pesawat ada bus, ya kan? Ketinggalan kapal ada bus. Tapi di sini ketinggalan satu kapal, udah bingung mana ini lari. Tapi ada bus ya.
Saya bilang, waduh, putihnya mahal, kayak gitu. Tapi saya bilang, masa Yesus saja memberikan nyawanya buat kita, masa masih bilang mahal, ya kan? Betul nggak? Betul? Ya, Yesus saja, saya bilang, Yesus saja memberikan nyawanya buat saya dan saudara, dan dia tidak pernah perhitungkan apapun. Dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita semuanya, supaya kita yang tadinya binasa, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu yang paling penting buat kita. Ketika kita diajar, dididik oleh Tuhan, ketika kita mengalami masalah persoalan, saya bilang, wah, dibandingkan dengan penderitaan Yesus di atas kayu salib itu gak ada bandingnya. Makanya kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, nggak bisa sama sekali dengan perbuatan kita, dengan pelayanan kita. Jangan pikir ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita itu membalas kebaikan Tuhan. No, nggak ada, ya, nggak ada yang bisa sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan. Coba, aku mau tanya siapa ya? Pak Bilben, Pak Bilben ya, Pak Bilben, ya, Pak siapa? Pak Gia. Nah, seandainya Pak Gia, dia mengalami masalah, harus menanggung hukuman. Kira-kira Pak Bilben mau nggak menanggung kesalahan Pak Gia? Dibayar. Oh, dibayar mau ya. Kalau dibayar mau ya. Nah, jadi berarti ada syaratnya. Ada syaratnya mau normal ya kan? Normal. Tapi kasih Kristus itu abnormal. Bukan nggak normal ya, abnormal. Berarti atas normal. Itulah kasih Kristus. Dia memberikan nyawanya buat kita, yang harusnya kita manusia menanggung kesalahannya. Tapi karena dia abnormal kasihnya di atas kita, dia rela memberikan hidupnya dan menanggung kesalahan kita. Itulah yang membuat kita hamba Tuhan tetap setia bertahan sampai hari ini dimanapun saja kita ditempatkan, karena ada kasih Tuhan yang melanda hidup saya dan saudara. Karena kasih itulah yang memotivasi saya untuk tetap berdiri tegak sampai hari ini. Sampai hari ini, saya pelayanan saya tidak pegang gereja, saya tidak pegang jemaat, dan saya pegang yayasan takut, namanya Yayasan Kalifornia di Panti Asuhan. Sana ada sekitar 27 anak, udah berapa generasi, 5 generasi, dan dari situ menghasilkan juga penginjil dan hamba Tuhan ya. Dan kemudian saya sekarang bergerak di kegerakan namanya My Home Indonesia. My Home Indonesia itu satu kegerakan dari berbagai denominasi ya, berbagai gereja. Jadi bukan dari satu gereja, dari berbagai denominasi bersatu untuk mengadopsi setiap kota. Ya, setiap kota. Makanya ketika kita pergi, kita selalu berdoa untuk kota itu, biar kota itu sejahtera, kota itu diberkati. Dan juga ada jaringan, dan saya di Sukabumi itu pegang jaringan doa sekota Sukabumi. Ya, khusus untuk apa? Khusus berdoa untuk kota itu, karena ketika kota itu ada yang menjaga, ada yang berdoa, pasti kota itu akan aman dan akan mengalami damai sejahtera. Ya, saya mengalami seperti itu pada waktu Sukabumi ini mungkin saudara sempat dengar ya, viral ya baru-baru ini Sukabumi ya. Nah itu kabupaten ini Cicurug. Nah Cicurug itu di sana belum ada artinya orang-orang yang bersatu berdoa jarang banget. Jadi kalau di Sukabumi ada berbagai gereja yang berdoa bersama-sama untuk mengadopsi kota, biar kota itu aman. Seperti pada waktu kasus yang terjadi penutupan gereja-gereja di Cianjur, dan itu kelompok radikal itu sudah menuju ke kota Sukabumi. Tapi pada waktu di perbatasan seperti di langsung ada yang seperti menghalangi, dia balik lagi dan dia tidak ke Sukabumi, ke kota Sukabumi. Dan pada waktu gempa di Cianjur itu perbatasan dan 15 menit dari rumah saya, ya, Cianjur dan kota Sukabumi. Itu 15 menit dari rumah saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Bayangin, pusat gempa sampai hancur, tapi Sukabumi kota itu nggak ada yang terkena. Padahal jaraknya paling 15 menit dari pusat gempa itu. Itu karena ada penjagaan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan. Karena ketika ada orang-orang, ada umat Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan bisa melakukan sesuatu dan membalikkan keadaan. Makanya kalau kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersatu hati, tanpa memandang dari gereja mana, dari gereja mana, dari gereja mana. Berapa kalau kita masih berfokus dengan gereja, harus dari gereja saya baru bisa bergerak. No, Yesus tidak pernah bicara itu. Yesus bicara tentang apa? Kesatuan tubuh Kristus. Amin. Ya, saya bukan dari gereja, saya dari gereja Bethel Tabernakel. Tapi pergerakan saya tidak hanya di gereja Tabernakel, malah justru jarang banget. Malah saya kemarin di Lumajang ketemu dengan 32 hamba Tuhan dari GBDI. Semuanya saya sedang bergerak, sedang mengadopsi satu gereja GBDI di salah satu namanya Desa Guci Alit ya. Guci Alit, ketika saya kesana ternyata di daerah sana masih ada gereja yang benar-benar ya lantainya belum terbangun gitu dari tanah ya kan. Terus kemudian saya dikenalkan sama teman saya yang ketua Bambang di sana.
saya diajak survei di sana, dan memang itu perlu diadopsi, ya, adopsi, yaitu gereja Pantekosta di Indonesia di Desa Kecil Aliden. Ambaturnya masih muda, ya, dari Manado juga, dan saya sempat di sana dan saya berdoa sama Tuhan, dan puji Tuhan, tiba-tiba ketika saya bicara sama rohani saya, dia mau bantu itu. Saya bilang, wah, haleluya, 12 kali. Dan kalau saya memikirkan diri saya sendiri, saya mungkin nggak akan bantu gereja itu karena itu bukan gereja saya. Saya pasti akan bantu panti asuhan saya. Ngapain pusingin gereja orang lain? Betul nggak? Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Melihat setiap peristiwa adalah, kalau kita melihat dari kacamata pribadi kita nggak akan melakukan sesuatu yang besar. Tapi kalau kita melihat dari kacamatanya Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini bicara tentang kaum pria, ya. Saudaraku, mungkin saudara lebih jagolah untuk pria, menjadi pria yang luar biasa, pria sejati. Bahkan mungkin teman-teman semuanya sudah berkeluarga di sini. Sudah semua? Ada yang belum berkeluarga? Ada. Oke, nanti dicarikan pasangan hidup. Oke, semua sudah berkeluarga ya? Ada yang belum? Sudah semua rata-rata sudah punya anak? Sudah ya? Oke, saya mau tanya, siapa yang pernikahannya di atas 25 tahun? Oke, luar biasa ya. Berarti saya harus belajar sama Pak Pasaribu. Oke, siapa yang pernikahannya di bawah 10 tahun? Apa ya, 10 tahun ya? Di bawah 20 tahun? Oke ya. Saudara, pasti banyak hal-hal ya, banyak ada liku-liku dalam pernikahannya. Kalau saya nikah sama beda suku, jadi beda suku dan tidak dalam satu sekolah Alkitab. Jadi agak menyatukan visi itu agak cukup lama, ya. Menyatukan visi agak cukup lama. Ya, kita buka Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi yang diambil adalah jadilah teladan. Dalam apa saja di sini dikatakan dalam perkataanmu, jadi perkataan kita, ya. Kemudian dalam tingkah lakumu, tindakan kita. Jadi apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan kemudian dalam kasihmu, jadi kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu tidak diukur dari apa yang kelihatan, tapi kasih Kristus justru itu yang berbeda sekali dengan manusia, kasih manusia. Karena saudaraku, kalau kasih Kristus tadi saya katakan bahwa dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita, dia tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kita, dia tidak pernah mengingat dosa kita. Bahkan ketika dia mengampuni, dia benar-benar mengampuni. Arti mengampuni adalah memberikan freedom, benar-benar merdeka dan gagah. Misalnya contohnya, ini bapak-bapak, apakah ada yang pernah konflik di sini? Misalkan sesama gereja sama gereja, sesama GBD, ada nggak yang gara-gara mungkin pemilihan majelis daerah nggak kepilih jadi ngambek? Ada di sini? Tidak ada. Tidak ada ya, puji Tuhan ya. Tidak ada yang ngaku atau nggak ada? Ada. Akhirnya tidak mau bersahabat. Itu kan bukan pilihan saya, ngapain? Gitu kan. Nah, di sini nggak ada. Kalau di Jawa banyak, saudaraku. Banyak sekali. Gara-gara nggak dipilih jadi majelis pusat, majelis daerah, ngambek, saudaraku. Emang tujuan kita mau cari posisi atau jadi fungsi? Buat apa kita jadi pendeta atau hamba Tuhan? Ngaku hamba Tuhan. Hamba Tuhan tahu nggak? Hamba Tuhan kan dulos, berarti keset toh. Hamba Tuhan itu keset, berarti orang yang paling bawah. Ketika kita direndahkan, ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, apakah kita masih bisa memberikan penghormatan pada orang-orang yang caci maki kita? Kalau belum, jangan bilang hamba Tuhan. Ya. Kalau bilang misalkan dalam banyak hamba Tuhan merasa sakit hati. Nah, berarti kan dia belum memberikan teladan di dalam kasih. Dan Yesus itu benar-benar teladan kasih yang sempurna. Enggak ada yang lain, saudaraku. Saya pernah diuji oleh Tuhan. Pada waktu saya pergi misi, dan ada satu hamba Tuhan itu dia bermasalah dengan saya, satu masalah dengan finansial, keuangan.
Ya, kedua dia bikin proyek salah satu di rumah saya dan kemudian saya sudah bayar, dia tidak selesaikan proyek itu. 9 tahun kemudian dia menghubungi saya dan dia mengajak untuk pergi mission trip bersama. Dan akhirnya saya apa? Saya waktu itu ambil Tuhan, kenapa sih? Ketika Tuhan bicara kepada saya bahwa kamu akan dipakai Tuhan untuk pergi ke pulau-pulau dan bangsa-bangsa, tapi kenapa Tuhan kirim orang ini untuk mengajak saya? Kira-kira kalau saudara bagaimana? Mau nggak? Mikir nggak? Mikir 2 kali nggak? Main. Saudara, saya berdoa terus. Akhirnya saya iakan. Mungkin ini Tuhan izinkan menguji saya benar. Saya itu sudah mengampuni dia atau belum? Kalau mengampuni, kalau kita ketemu seperti seolah kita nggak pernah terjadi apa-apa, itu baru mengampuni. Tapi kalau bilang, saya sudah memaafkan pendeta ini kok, tapi kalau sidang raya aku nggak mau ikut, takut ketemu dia. Itu namanya belum mengampuni, karena masih mengingat kesalahan orang itu. Nah, saudaraku, pada waktu saya diajak itu, waduh, saya berdoa sama Tuhan. Udah, akhirnya aku ambil, kebetulan dia oke. Dan pada waktu Hamin berapa itu, dia mau beli tiket, tidak ada uang. Akhirnya apa? Minta ditalangin. Waduh, ini udah bermasalah, minta ditalangin lagi. Udah, akhirnya talangin, ya kan? Karena memang brosur sudah disebar. Pada waktu saya pergi udah di pesawat, udah mau naik pesawat, lagi check-in, tiba-tiba salah satu tim bilang, wah itu, dia bilang, pada waktu diperiksa ada power bank, ada apa, nggak ada, bom juga nggak ada kok. Wah, langsung diproses ke polisi dan nggak boleh terbang hari itu, karena kalau di bandara tidak boleh bicara tentang senjata tajam, ya. Dan sebagainya. Hati-hati karena udah ada perundangannya. Akhirnya dia diproses polisi. Akhirnya tiketnya angus. Mau terbang lagi gak ada tiket juga. Minta ditalangin lagi. Waduh, tambah puyeng, istri saya semakin cemberut. Karena kan nggak. Waduh, ini udah bermasalah, Nah itulah Tuhan menguji kasih saya. Bagaimana, apakah saya bisa menerima orang yang apa adanya, bisa mengampuni dia atau tidak. Dan selama hampir setahun terus berjalan dalam misi itu. Dan saya akhirnya no respect. Nah ini manusia kedagingan saya muncul, wajar ya. Nah tiba-tiba ketika saya di Klaten di Taman Doa, ada satu hamba Tuhan dia ngobrol tentang bagaimana sikap hati seorang hamba Tuhan. Nah dia punya tempat namanya Taman Doa Apius. Ya, saudara nanti boleh ke Klaten, mampir ke Taman Doa itu, free, gratis. Dia punya tempat diserahkan untuk berdoa untuk semua gereja. Bahkan orang-orang Muslim pun mau berdoa di tempat itu. Dan pada waktu itu saya berdoa, dia tiba-tiba cerita. Dia itu seorang pemilik rumah doa itu. Tapi setiap hari dia kerjanya apa? Bersihin, ngepel semuanya pakai celana pendek. Nah satu saat ada konferensi pendeta-pendeta kan di situ pakai tempatnya. Dia marah-marahin tuh pemilik rumah doa. Biasalah pendeta kalau sudah top kan, tamangnya beda kan, jalannya beda kan, betul kan? Nah akhirnya dia marah-marahin pendeta itu. Marah-marahin itu tukang apa? Jibiknya office boy. Wah, dimarahin. Gimana sih ini bersih nggak bersih? Iya pak, maaf pak. Nah pada waktu acara seminar, dia disebut saksian. Waduh kaget itu pendeta-pendeta yang yang menganggap rendah dia. Akhirnya biar seminar semua pendeta minta maaf sama dia. Saudara, makanya ketika kita melihat seseorang itu hanya dari segi fisik dan penampilan, itu sangat bahaya. Kita menghargai orang, karena dia kaya, karena dia punya kedudukan, karena dia sering membantu dan nyumbang sama kita baru hargai. Ingat saudaraku bahwa Yesus menghargai orang tidak pernah lihat dari situ. Kalau kita memang hamba Tuhan, kita harus belajar punya sikap hati. Teladan sikap hati adalah teladan kasih. Sikap kita itu penting banget. Makanya ada satu kebenaran yang berkata bahwa tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu adalah kasih. Kalau orang Kristen tidak punya kasih, berarti bukan orang Kristen. Itu salah produk, salah gagal produk. Karena produk atau label daripada orang Kristen adalah kasih. Meskipun dia jadi pembicara hebat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, tetapi kalau tidak ada kasih, semuanya nol, tidak ada artinya apa-apa. Teladan di dalam kasih itu penting sekali. Terus teladan di dalam kesetiaan. Kesetiaan artinya apa? Setia berarti bukan segala tikungan ada ya, segala tipu daya ada, bukan ya. Setia itu berarti konsisten, tidak akan pernah tergoncangkan meskipun ada badai, ada tekanan, ada masalah di dalam pelayanan. Meskipun mungkin ketika kita diizinkan di dalam titik terendah dengan gak punya apa-apa, dan kita tetap setia dan tidak pernah berubah.
Meskipun ada orang yang menawarkan sesuatu untuk menggantikan kedudukanmu atau posisimu supaya kamu menjadi orang yang luar biasa, tapi dengan cara mengorbankan imannya, dan saudara tetap punya prinsip tidak tergoncangkan, berarti saudara itu setia. Ya. Kesucianmu, teladan kesucianmu baru-baru ini kan banyak banget ya. Ada pendeta yang pelecehan seksual, ya kan. Terus kemudian ada ya ustadz juga pelecehan seksual, pesantren-pesantren dimanapun saja berada banyak sekali, karena itu ada. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa seks. Ada yang kebal di sini? Ada yang kebal? Ya. Pada waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kenapa Yusuf bisa selamat pada waktu digoda oleh istri Potifar? Kenapa? Lari. Jadi kalau saudara ada godaan, lari, jangan diam aja. Malah doa begini, jauhkanlah dari pencobaan. Waduh, sekali. Jauhkanlah dari pencobaan Tuhan. Ketiga kali, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Tidak ada seorang pria yang kebal, mau pria mau wanita, kebal terhadap dosa seks. Nggak ada yang kebal. Kalau kucing dikasih ikan asin pasti lama-lama dimakan. Makanya jangan sering kali kita pergi, bapak-bapak yang punya sekretaris pergi sama sekretarisnya berdua terus. Lama-lama ikan asinnya itu bisa dimakan. Betul gak sedikit kan hamba-hamba yang jatuh dalam dosa karena perzinahan, karena seks. Hamba Tuhan sekali berdunia, bahkan pembicara yang luar biasa, bahkan punya gereja yang besar sekali, jemaatnya ribuan, dan dia bisa jatuh dengan sekretarisnya. Bahkan bukan hanya pendoanya, pendoa yang tiap hari berdoa untuk dia, malah lama-lama dia nyanyi mungkin, dia jamah segenap hidupku. Bukan dia yang jamah, tapi pendeta yang jamah. Nah, saya bilang, yes. Kenapa? Harus ada penguasaan diri, teladan dalam kesucianmu. Semua orang memang ada godaan untuk seperti itu, tapi jalan keluar kita adalah untuk kita harus lari. Saya pernah di satu pelayanan, suami istri ribut, tiba-tiba istrinya jam 4 pagi dia lari ke pastori. Saya waktu itu lagi di pastori sendirian, dia masuk kamar, saudara. Waduh, Brur, minta tolong katanya. Waduh, ini kalau orang lihat saya sendiri di situ, wah, dipikir lagi ngapain? Akhirnya saya lari. Dia nangis di kamar, aku lari ke ruangan gereja. Saudaraku, kalau nggak lari, kira-kira terjadi apa? Iya, iman, ya kan? Iman kuat, tapi Imron nggak kuat. Ya, iman kita kuat, tapi Imron nggak kuat. Betul atau betul? Betul ya. Walaupun hamba Tuhan, walaupun kita sudah pendeta, kita nggak kebal terhadap dosa seks. Makanya ketika ada orang menggoda kita harus lari. Jangan kita malah tambah demen gitu loh. Malah kita cari-cari pencobaan. Kok nggak ada pencobaan ya? Saya udah pergi sendirian tapi nggak ada yang goda. Nah, saudaraku, mau katakan hari ini teladan kesucian itu penting sekali, ya. Makanya kita harus menguasai diri dan pengendalian diri. Oke, itu keluarga saya, saudaraku. Saya punya anak satu. Anak saya kebetulan sudah umur lahiran 2003 baru mau wisuda, ya, baru selesai lulus, dan istri saya, ya. Dan kemudian saya menikah tahun 2002 saya menikah, dan puji Tuhan dikaruniai satu orang anak saja. Karena istri saya sudah diangkat rahimnya, jadi nggak mungkin punya anak. Tapi saya punya anak banyak, anak rohani dan juga anak-anak panti asuhan. Ya, jadi mungkin Tuhan seperti itu, kasih banyak anak rohani, hanya satu anak. Puji Tuhan masih dikasih, haleluya. Karena banyak orang yang nggak dikasih juga, ya. Tapi bukan berarti, aduh, saya itu berarti banyak dosa kalau nggak dikasih anak. Tidak, saudaraku. Semua yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Sehelai rambut kita jatuh, kalau tanpa seizin Tuhan nggak akan jatuh. Nah itulah, ya. Jadi konsep kita, semua peristiwa yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Tadi saya saya nggak dapat tiket, juga itu seizin Tuhan. Ya. Dan saya naik kapal boat juga itu seizin Tuhan. Jadi kan saya bisa bikin jadi nge-vlog. Saya kan suka bikin vlog, ya. Saya suka bikin konten. Jadi seneng. Jadi ketika naik kapal boat saya bisa video, bisa bikin renungan singkat. Kapan lagi, ya kan? Belum tentu terulang lagi saya naik boat. Naik boat itu kalau keadaan terpaksa baru naik boat, betul nggak? Iyalah, ya kan, saudara. Oke, lanjut. Oke, ya.
Pria sebagai pemimpin dalam keluarga biasanya merujuk pada peran tradisional di mana suami atau ayah dianggap sebagai kepala keluarga. Dalam konteks ini pemimpin bisa berarti ya satu, mengambil tanggung jawab utama dalam membuat keputusan penting bagi keluarga. Pemimpin, kita pemimpin. Saudaraku, walaupun kamu bukan pemimpin majelis daerah, tapi dalam keluarga saudara adalah pemimpin. Amin. Pemimpin, saudara. Pemimpin artinya orang yang memimpin, yang mengarahkan dan yang membimbing di dalam segala apa yang menjadi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Itulah tanggung jawab seorang pria. Ya. Pria itulah pemimpin. Nah, kita bersyukur kalau kita itu menganut garis patrilineal. Ya. Kalau Padang itu bukan patrilineal, tapi matrilineal. Kita masih tetap dalam standar Alkitab, karena Israel juga menganut garis patrilineal. Tapi kalau di Israel itu wanita itu seperti gak ada harganya, ya kan? Kalau kita lihat perjanjian lama, ya, seperti gak ada harganya. Tapi bersyukur di Indonesia meskipun kita menganut garis patrilineal, tapi kita ada kesetaraan gender, makanya munculnya pemimpin-pemimpin di Indonesia itu wanita, ya, banyak. Tapi tetap wanita, apa sih arti wanita? Wanita itu bahasa Jawanya itu wani ditata. Tahu wani ditata? Harus siap dipimpin. Nah, itulah wanita, karena wanita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penolong, bukan perongrong. Ingat, penolong ya, bukan perongrong. Jadi kalau wanita itu jadi penolong buat suaminya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Nah, pemimpin yang mengambil keputusan tanggung jawab utama dalam membuat keputusan sebuah keluarga itu sangat penting sekali. Jadi intinya bahwa nakoda selain Yesus, ya, nakoda utama adalah Yesus, dan nakoda yang kedua di dalam keluarga adalah pria, suami, ya, suami. Nakoda yang menyetir. Mau dibawa kemana ini keluarga kita, itu adalah keputusan di pemimpin. Itu sangat penting sekali. Kalau pria nggak tangguh, pria nggak bertanggung jawab, keluarga itu akan hancur. Tidak sedikit keluarga hancur karena ulah suami. Kenapa? Karena suami ninggalin anaknya, ninggalin istrinya, ya, kabur dengan laki orang atau dengan suami istri orang, ya. Dan ada juga istri yang ninggalin suaminya juga, tapi mungkin prosentasenya lebih sedikit dibandingkan pria. Dan kemudian kedua, memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggota keluarga. Nah, keluarga itu akan merasa aman, tenang, tentram jikalau pria itu bertanggung jawab, suami bertanggung jawab. Jadi kemana-mana, ada suami, ya. Oh, di rumah ada suami, dia tenang, ya. Nah, istri saya itu sangat tergantung dengan saya, ya. Jadi mesti kemana nggak berani naik Gojek sendiri. Jadi nunggu saya kalau pergi-pergi, padahal saya bilang tinggal suruh ada staff, suruh aja antar, gak mau. Ya kan, padahal pusing juga gitu kalau terlalu bergantung. Tapi bersyukur kalau saudara punya istri yang mandiri, mandi sendiri, ya kan, makan sendiri. Oke. Nah, saudaraku, kemudian ketika menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Teladan, contoh atau teladan itu penting banget daripada perkataan. Ya, kita seringkali ke anak-anak kita suka ngomelin, wah, Bapak, kamu jangan merokok ya, misalnya. Tapi banyak bapak-bapak merokok di depan anaknya. Dilarang merokok, tapi tetap merokok di depan anaknya. Nah, itu makanya banyak akhirnya anak-anak pada merokok. Ketika ditanya, kenapa kamu merokok? Papa juga merokok. Kenapa kamu berbohong? Papa juga suka berbohong. Nah, itu dari teladan apa? Perkataan dan perbuatan tindakan. Anak saya bukan seorang anak yang rajin banget melayani di gereja, bukan. Ya, anak saya itu lebih di belakang layar, ya. Dia nggak mau yang tampil-tampil di depan, ya, anak saya. Dan saya juga pernah bilang, kamu harus ke gereja. Nggak pernah. Tapi saya ajak selalu, ya. Mulai dari kecil, dari bayi, saya ajak ke gereja. Terus sekolah minggu, terus remaja, terus dia pemuda. Pada waktu dia kuliah, dia kan bisa. Dan kemudian dia ditempatkan KKN di satu desa yang tidak ada gereja. Satu desa tidak ada gereja, saudaraku, dan jarak dari desa itu ke gereja itu 1 jam. Waktu itu zamannya online kan, zamannya streaming. Saya bilang, Ken, kamu ikut streaming aja, nggak usah pergi ke gereja. Dia bilang itu jauh kan, dan biaya juga mahal. Karena PP 200.000, pergi ke gereja PP 200.000. Dan akhirnya dia apa? Dia tetap pergi ke gereja, meskipun jauh dan harus mengeluarkan uang 200.000 dipotong dari uang jajan dia. Dan dia nggak minta ke saya. Saya bilang,
Saya bilang, dan papanya bilang, udah online aja, tapi dia tetap kekeh untuk pergi ke gereja, meskipun dia harus naik Grab. Nah, saudaraku, di situ saya lihat, oh berarti selama ini saya tidak pernah nyuruh dia, tapi dia taat dan mengikuti teladan yang kita lakukan selama ini dan tanpa banyak bicara. Karena teladan jauh lebih penting daripada bicara. Ya, karena teladan itu ada tindakan, praktek itu adalah guru yang paling baik dibandingkan kita hanya bicara. Kalau bicara kan no action talk only, hanya ngomong doang. Dan anak-anak itu kadang-kadang dia nggak peduli kalau cuma ngomong doang, tapi dia melihat satu tindakan. Nah, pernah satu kali saya pergi mau KKR di Banyuwangi. Dan tiba-tiba pas di perbatasan Banyuwangi, saya dikirim brosur KKR. Dan tiba-tiba seperti ada serangan kuasa kegelapan. Akhirnya anak saya berdoa peperangan rohani di dalam nama Yesus. Dan dia nyanyi, dia nyatakan kasih Tuhan dan nyatakan kuasa Tuhan, dan terjadilah satu breakthrough. Dan saya kirim ke pendeta yang undang saya, Pak, kenapa di sini kok ada satu peperangan rohani yang dahsyat? Ternyata pada waktu saya masuk perbatasan Situbondo Banyuwangi, itu adalah daerah perdukunan yang kuat, saudara. Daerah perdukunan yang kuat. Maka itu saya mengalami serangan pada waktu itu, dan saya berdoa sama Tuhan sampai suara saya tiba-tiba serak, dan anak saya langsung doa peperangan. Dan padahal saya jarang banget ngajarin anak saya untuk masuk doa peperangan, doa keliling. Tapi karena dia sering melihat saya adakan doa keliling, doa peperangan rohani, dan dia akhirnya teladan yang saya berikan dia ikutin tanpa saya harus menyuruh dia. Nah, mengerti sampai di sini ya? Oke, jadi teladan jauh lebih penting, tindakan jauh lebih penting daripada perkataan. Nah, jadi kalau saudara mau diikuti oleh anak-anak kita, antara perkataan dengan perbuatan, tindakan itu harus sama. Itu yang disebut dengan integritas. Seorang ayah, seorang bapak, seorang pemimpin harus punya integritas. Kalau pemimpin tidak punya integritas, wah, bagaimana dengan orang-orang yang dipimpinnya? Karena apa? Urapan pemimpin itu akan turun kepada orang-orang yang dia pimpin. Kalau pemimpin tidak punya integritas, mungkin kepada anak buahnya juga nggak punya integritas. Nah, kalau integritas, jadi integritas itu ketika kita berkata A dan yang kita lakukan adalah A. Ketika kita berkata B, yang kita lakukan adalah B. Jangan kita berkata A, yang kita lakukan B. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita perkatakan tindakan kita. Nah, mengelola keuangan dan kebutuhan keluarga, mengelola keuangan. Jadi keuangan yang kita miliki itu perlu dikelola. Untuk apa? Supaya kita punya. Artinya gini loh, kita penghasilan, mungkin penghasilan 100.000, dan kita harus benar-benar mempergunakannya sedemikian rupa agar penghasilan itu lebih besar, ya, lebih besar penghasilan daripada pengeluaran. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi akhirnya banyak hutang, banyak kekurangan, dan pada waktu masa tua kita tidak ada saving. Kita kan hamba Tuhan, hidup oleh iman aja udah, bagaimana nanti? Oke, tapi kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola dengan baik. Kalau misalkan istri kita boros, ya kita harus berusaha untuk mengelola, membantu agar bisa mengelola keuangan itu dengan baik, sehingga bisa untuk apa? Kita harus tahu, ketika kita mengelola keuangan, kita tahu mana yang prioritas. Kalau kita belum punya rumah, jangan beli mobil, parkirnya nanti di mana? Ya kan? Mengerti ya? Jadi harus skala prioritas. Anak kita mau sekolah, mau kuliah, jangan beli tanah untuk kuliah dulu. Mana kalau saudara mungkin prioritasnya harta, saudara akan beli tanah dulu, anak nggak usah kuliah. Tapi kalau skala prioritas saudara adalah pendidikan, pasti saudara akan gunakan uang itu untuk biaya pendidikan anak. Kenapa? Saya bilang sama anak saya tidak akan mewarisi harta, tapi saya warisi iman dan pendidikan. Karena itu jauh lebih berharga daripada harta. Kalau yang banyak anak itu bisa jadi rebutan dan akhirnya bunuhan. Nah, sedikit kan konflik gara-gara rebutan warisan, saudaraku. Makanya yang kita wariskan kepada anak-anak kita nggak usah harta. Yang kita wariskan adalah iman dan pendidikan, itu penting. Kenapa? Karena supaya anak-anak kita nanti besar, dia akan menjalankan kehidupannya dengan baik dan tidak akan mengalami kesusahan. Karena dia punya iman, dia pasti takut akan Tuhan. Dan dia pendidikan pasti smart, pinter, dan nggak mungkin dia jadi artinya ya OB.
atau tukang becak misalnya. Ya bukan berarti kita pekerjaan tukang becak itu ini ya, tapi minimal ketika ayahnya jadi tukang becak, bapaknya anaknya jangan jadi tukang becak. Atau ayahnya jadi pencuri, anaknya jadi perampok gitu kan. Malah doain, Tuhan, aku jadi pencuri, anakku harus lebih tinggi lagi itu jadi perampok. Jadi harus lebih naik level lah ya, anak kita harus lebih naik level dari kita. Ya. Jadi kalau kita mungkin lulusan hanya S1, anak kita mungkin bisa S2. Kalau kita lulusan S2, anak kita mungkin bisa S3. Kalau kita S3, mungkin S teler ya. Terlalu banyak S. Entah lama-lama teler ya. Oke. Lanjut. Namun konsep kepemimpinan dalam keluarga bisa bervariasi tergantung pada budaya ya. Tadi saya bilang ya, ada budaya yang ikutin garis ayah dan garis ibu ya. Dan nilai keluarga dan kesepakatan antara pasangan. Banyak keluarga modern yang menerapkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab sehingga peran pemimpin bisa lebih fleksibel dan kolaboratif ya. Jadi meskipun kita sebagai ayah pemegang kendali, tapi kita tetap harus bermusyawarah dengan istri atau pasangan kita. Jangan mentang-mentang kita pemimpin, istri nggak usah dilibatkan. Kamu kan orang belakang, kamu kan penolong, udah nggak usah ikut-ikutan. Itu urusan bapak, itu urusan ayah. Nanti kalau punya kebanyakan bapak-bapak begitu kan, tiba-tiba kita punya masalah baru cerita, mah saya mengalami masalah. Waktu awal kita nggak cerita, nggak minta pendapat pada istri saya, pada istri kita, tapi pada waktu kita punya persoalan baru kita ngomong. Nah itu kebanyakan laki-laki seperti itu. Tapi saya percaya laki-laki yang di sini nggak ada ya. Semuanya berkomunikasi dengan istri, musyawarah, betul? Betul. Betul, amin, haleluya, puji Tuhan. Berarti saudara, berarti ini adalah pemimpin yang sudah hebat. Jadi nggak perlu seminar lagi tentang pria-pria lah. Kalian sudah pria-pria sejati kok. Pria yang bertanggung jawab, pria yang memimpin, pria yang takut akan Tuhan, pria yang bisa mengubah sebuah keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Lanjut. Oke, dalam beberapa agama atau tradisi ada penekanan pada peran suami sebagai pemimpin spiritual atau kepala keluarga. Tetapi ini juga bisa berbeda-beda, tergantung pada interpretasi dan praktik ya. Tapi kita kan hamba Tuhan, kita tahu lah praktek kita apa ya, apa yang kita lakukan bukan karena budaya, bukan karena adat, tetapi karena firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau selama kita mendidik anak-anak kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, memimpin keluarga berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya, saudaraku, pasti keluarga kita akan bahagia. Waktu saya pernah konflik dengan istri saya, tiba-tiba anak saya bawa foto pernikahan. Anak saya waktu umur 3 tahun, dia nangis sampai nangis dia bilang, "Pak, Mah, saya pengen papa mama itu kayak gini," gitu. Ya kan kalau pernikahan kan mesra ya, betul nggak? Foto-foto pernikahan ada yang ribut, foto pernikahan berantem ada? Nggak ada kan? Mesra kan? Nah, anak ternyata ingin orang tuanya mesra. Makanya bapak-bapak jangan suka pisah ranjang ya. Ada yang pisah ranjang di sini? Bertobat. Pak, saya pisah ranjang karena ranjang tersempit, istri saya bergemuk. Nah, berarti bikin lebih lebar lagi, Pak. Biasanya pisah ranjang kalau lagi konflik. Ada yang pernah pisah ranjang karena konflik? Karena panas, Pak. Karena panas. Gampang, Pak. Tinggal beli kipas angin atau AC, Pak. Nggak ada listrik, Pak. Oh, nggak ada listrik. Karena panas ya, Pak. Tapi punya anak juga, Pak? Punya. Oh, punya, walaupun panas. Karena dingin. Oh, dingin. Panas hati, Mas. Oh, panas hati. Oke. Kalau lagi panas hati ya, Pak ya. Oke. Ya, seringkali seperti itu kan. Pria-pria lagi konflik bisa ranjang. Waduh, hebat, siapa yang paling bertahan, itulah yang menang. Itulah yang menang. Nah, saudara-saudara yang saya bilang itu senjata. Nah, seringkali kita melakukan seperti itu nggak sadar bahwa itu nggak betul ya. Itu tidak dibenarkan menurut Alkitab. Nah, kita kan telah dalam kasih ketika kita ada konflik dengan istri kita langsung saling minta maaf, minta ampun. Cuma ya itulah, pria kan lumayan ada gengsinya tinggi. Betul nggak? Gengsinya tinggi. Bayangin kalau misalkan lihat suatu kita kalau lihat di berita-berita ya, kalau ada istri yang selingkuh, prianya ngamuknya minta ampun, ya kan? Tapi kalau ada pria yang selingkuh, istrinya bisa mengampuni loh. Tapi kalau pria agak sulit, kenapa? Pria itu logikanya jalan. Kalau istri perasaan. Nah itu bedanya wanita dengan pria. Kalau pria itu lebih logika. Kalau istri perasaan. Waktu saudara misalkan naksir, naksir yang dari istri saudara. Yang suka duluan, Pak, yang suka duluan bapak atau istri? Orang tua. Oh, orang tua.
Berarti masih zaman Siti Nurbaya ya? Ternyata saya kemarin foto di Panjang jembatan Siti Nurbaya, ternyata aku pikir zaman dulu cerita Siti Nurbaya, ternyata masih terjadi pada Bapak juga ya. Awas loh Bapak, jangan terapkan kepada anak-anak ya. Zaman Siti Nurbaya. Orang tua, ya kan? Oke, kalau Bapak, siapa namanya Pak? Pak Manurung. Pak Manurung, Bapak yang suka duluan atau istri atau gimana Pak? Oh saya suka. Waktu itu waktu Bapak suka, istri masih langsung suka atau masih jual mahal? Jual mahal. Gimana cara menaklukkannya? Belek. Rayun gula kelapa, Pak. Rayun gula kelapa ya Pak. Oke. Nah, saya mau bilang begini. Kenapa? Ketika pria itu suka kepada wanita dan tadinya wanitanya tidak suka sebenarnya, tapi akhirnya lama-lama suka. Kenapa? Karena Yaitu, saling tarik menarik. yes, karena wanita itu jadi perasaan. Wah, kayak ini Pak Manurung baik, setia, ganteng lagi gitu kan. Udah lengkap, hamba Tuhan lagi. Akhirnya dia tertarik. Tapi kalau misalnya wanita suka kepada pria dan pria itu tidak suka, itu sulit sekali. Walaupun wanita itu kaya, belum tentu pria itu mau. Betul atau betul? Dia pengalaman, betul. Saya pernah pada waktu itu, saya itu memang waktu itu saya umur berapa ya? Umur 28. Ada beberapa wanita ya kan di gereja dia suka. Dan waktu suka, saya nggak suka. Dan yang satu orang kaya punya fried chicken, ya usaha fried chicken. Dia telepon kakaknya. Yang saat itu sebenarnya mau jadi suster. Dia bilang, kalau bapak mau, saya mau tinggalkan suster saya katanya. Terus kakaknya telepon, kalau bapak mau bapak mau menikah sama adik saya, udah semua biaya saya tanggung. Mau tanggung, mau apapun, kalau pria udah nggak suka, sulit untuk tembus. Ya, karena pria itu logika, perasaan. Makanya kita kenapa perlu penolong? Karena perlu juga orang yang punya perasaan. Itu wanita, ya. Karena kita kadang pegang logika terus. Perlu wanita penolong yang ada punya perasaan, sehingga jadi klop, saling melengkapi. Makanya Alkitab juga berkata, tidak baik seorang laki-laki sendiri saja, ya kan, tidak baik. Makanya perlu pasangan hidup, ya. Kalau toh memang Tuhan kasih sendiri, asal kita mampu bertaraf, ya. Jangan cari jajan di luar, ya. Kalau sekarang banyak berita, sorry ya, banyak pastor ya kan, akhirnya ternyata punya selingkuhan, akhirnya gagal juga jadi pastor. Maksudnya, kalau nggak tahan, udah aja menikah saja, nggak dilarang kok, betul nggak? Nggak dilarang. Kalau kata, kalau Paulus bilang, kalau kamu bertahan, nggak apa-apa seorang diri. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, biar melayani dengan bebas. Tapi kalau nggak bertahan, carilah pasangan hidup. Jangan akhirnya kita nggak punya pasangan hidup, tapi kita kumpul kebo atau cari pasangan orang lain. Itu berdosa banget. Ya. Oke, lanjut. Oke lagi. Ya. Ada beberapa ayat Alkitab yang bicara tentang peran pria sebagai pemimpin dalam keluarga. Peran dan tanggung jawabnya satu di dalam Kolose 3:19. Coba kita buka bersama-sama. Tampilin Kolose 3:19. Oke. Ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Hai suami-suami. Kenapa Alkitab sampai menulis seperti ini? Hai suami, saya bukan, hai istri-istri, janganlah berlaku kasar pada suami. Jadi yang sering berlaku kasar sama istri siapa? Suami. Yaitu karena logika, ya, yang jalan sedikit kita emosi, ya kan? Sedikit emosi. Makanya kita sedikit KDRT, ya kan? KDRT.
Banyak istri-istri mengalami KDRT. Bahkan pada waktu itu kita pernah viral ya, hamba Tuhan yang di mana? Sidoarjo juga ya. Istrinya mengalami KDRT dari seorang pendeta, hamba Tuhan. Hamba Tuhan, istrinya mengalami KDRT. Bayangkan saudara, kenapa? Ya itu karena kita emosional dan tidak ada penguasaan diri. Makanya Alkitab menegur suami-suami, janganlah kasar terhadap istri. Karena kita cari pasangan, kita cari istri bukan untuk dikasarin, bukan untuk ditempelengin, bukan untuk dipukulin, tapi kita cari istri untuk menolong kita, menjadi penolong kita, dan kita harus melindungi dia, dan kita harus mengasihi dia, dan sayang kepada dia seperti Kristus sayang kepada jemaatnya. Demikian juga suami sayang kepada istrinya. Jadi kalau kita cari istri cuma buat untuk dipukulin, buat lawan konflik, buat apa? Lebih baik nggak usah cari istri, nggak usah cari pasangan. Lebih baik kita seorang diri. Kasih dan kepemimpinan. Jadi kasih dan kepemimpinan itu nggak bisa lepas. Meskipun kita punya sebagai seorang pemimpin, kita harus punya kasih. Sehingga kepemimpinan kita itu tidak otoriter. Makanya kepemimpinan kita adalah fleksibel dan kolaboratif. Perlu artinya jejaring ya. Sebenarnya gambaran keluarga itu seperti gambaran gereja ya. Gereja, organisasi. Organisasi kalau sendiri terus juga nggak maju. Makanya perlu apa? Perlu kolaborasi, berjejaring, network. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan tidak ada network atau tidak berkolaborasi, mungkin saudara tidak akan mengalami kemajuan. Tapi kalau ada networking, kolaborasi, dan kita bisa kenal dengan siapapun dan tanpa melihat latar belakang hamba Tuhan itu, karena dia adalah tubuh Kristus, ya, sesama tubuh Kristus, dan kita harus saling melengkapi karena tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Makanya kita hamba Tuhan jangan pernah saling ribut gara-gara karena jemaatnya diambil sama si A, jemaatnya diambil sama si B, jemaatnya diambil sama si C. Kita jadi ribut. Bahkan saudara, yang paling sulit untuk untuk membereskan masalah keributan adalah keributan hamba Tuhan. Kalau kita ada jemaat ribut, pendeta cuma ngomong, kamu harus mengampuni ya, kamu saling mengampuni. Tapi kalau pendeta ribut, susah mengampuninya. Itu di Sukabumi, di sini mah nggak ada ya, nggak ada kan? Nggak ada di sini. Di Sukabumi pernah saya jadi penengah, saudaraku, gara-gara si A jemaatnya pindah ke si B. Dia kan dari jaringan dosa kota. Jadi saya jadi penengah, mereka ribut sampai sekarang itu kalau ketemu, ya begitulah. Makanya saya bilang, ayo kita adakan retreat pemulihan, retreat hati Bapa untuk pendeta-pendeta. Karena ternyata yang banyak sakit hati adalah pendeta-pendeta. Jemaat, wajar dia jemaat ada sakit hati misalnya. Karena jemaat kan mungkin rohaninya lebih rendah daripada kita. Awam, kita menganggapnya awam. Tapi kalau hamba Tuhan kan leader, pemimpin, harus jadi teladan buat jemaat-jemaat yang kita layani. Jika misalkan kita bermusuh dengan orang-orang sekeliling kita, bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana kita menjadi teladan buat jemaat kita? Ketika jemaat kita konflik, kamu harus saling mengampuni, kamu saling mengasihi. Sedang diri kita sendiri tidak mengasihi sesama hamba Tuhan. Nah makanya kita sebagai pemimpin itu harus punya kasih. Walaupun kita sebagai pemimpin yang tanpa kasih itu akan menjadi pemimpin yang otoriter dan nggak mau dengan pendapat orang lain. Nah kalau ada di sini bertobat ya, pemimpin harus punya kasih dan hati Bapa. Saya senang sekali dengan teman saya di Lumajang, dia seorang ketua Bamak, dan dia sangat perhatikan itu gereja-gereja yang kecil. Gereja dia mengalami mukjizat yang luar biasa. Dari tidak punya gereja sekarang dia punya tanah sekitar hampir 1 hektar, 9.000 meter. Dan pada waktu dia mau bangun, tiba-tiba ada seorang anak Tuhan, dia teman SD-nya kalau nggak salah, dia suruh bangun dan sampai habis berapa? 20 miliar. Dan sekarang gerejanya di daerah kabupaten kecil Lumajang tapi muat 1.500 orang, dan saya pernah saya sering ke sana. Dan beliau sebagai ketua Bapak, dia perhatikan banget gereja-gereja yang kecil. Gereja-gereja kecil, dia atau gereja kecil kasihan dia cari networking untuk cari bangun. Maksudnya ada yang siap untuk adopsi. Ya salah satunya ini gereja GBD yang di Guci Alit, saya rekomendasi dari ini Pak yang ketua Bamak di sana. Jadi meskipun dia bukan satu aliran dengan GBDI, dia orang GBI, tapi dia peduli pada orang-orang hamba GBDI yang masih kecil di sana. Jadi saudara, kita belajar untuk apa?
untuk saling membantu, saling menolong. Kepemimpinan kita itu bukan otoritas, tapi kepemimpinan yang punya kasih, sehingga kita bisa berjejaring dan kita saling mengasihi dengan satu dengan yang lain. Saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah hamba Tuhan GBDI, walaupun saya bukan background GBDI, tapi kita satu darah yang sama, itu darah Yesus. Ya, darah Yesus. Ya, kepala keluarga, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Efesus 5 ayat 23. Ya, nggak apa-apa di sini aja. Salah satu bapak coba tolong bacain Efesus 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi saudara, tanggung jawab suami sebenarnya berat, besar ya? Tanggung jawabnya besar. Karena keselamatan, artinya keselamatan keluarga kita itu tanggung jawab kita sebagai suami untuk mengarahkan anak dan istri kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, seperti Kristus, ya seperti Kristus dikatakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang menyelamatkan, yang memberikan perlindungan, keamanan buat keluarga kita adalah suami. Tapi banyak sekarang kebalik, malah justru suami banyak merugikan keluarga. Apa terjadi KDRT, penyiksaan kepada anak, ya, terus kemudian kepada istri. Meskipun gelarnya dia pendeta atau anak Tuhan, itu gak jadi jaminan, saudara. Karena pemimpin organisasi, gelar, jabatan tidak menjamin bahwa orang itu takut akan Tuhan. Yang menjamin orang itu takut adalah karakter dan sikap hati kita. Seperti tadi saya ceritakan tentang kasus yang terjadi di Taman Doa Apius. Ya, pendeta-pendeta merasa sudah besar jadi nganggap orang rendah. Tapi kalau dia pemimpin yang punya sikap hati yang tulus, ya mungkin anggap orang itu rendah. Dia anggap bahwa orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu yang penting. Makanya kita para hamba Tuhan, kita belajar untuk menghargai orang itu, jangan dilihat dari kedudukan. Karena semua orang itu berharga di mata Tuhan dan semua orang berhak untuk berhasil. Jauh karena dari pedesaan. Tadi saya ngobrol sama Pak Medi ketika dia datang ke hamba Tuhan yang kota besar. Udah doa belum? Pernah nggak ada saudara pengalaman kayak Pak Medi itu? Pak Medi datang ke gembala besar, datang, udah doa kamu kesini? Saya pikir katanya, dari pedesaan kan biasanya kalau hamba Tuhan besar meminta duit nih, ya kan? Jadi konotasi jadi memandang hamba Tuhan itu selalu dari ukuran uang, dari ukuran uang, duit, ya, duit. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Semua orang butuh uang, saudara butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi lagunya Khusus bener nggak? Hati senang walaupun nggak ada uang, bener nggak? Bener. Kalau nggak ada uang senang juga. Nggak ada. Makanya ibu-ibu, istri saudara kalau sakit nggak usah dibawa ke dokter, tempelin yang gambar yang lembaran merah pasti sembuh deh. 5 di jidatnya, ya kan? Sembuh sakitnya. Ya, hati senang kalau nggak ada kata plus. Memang nggak ada uang juga nggak senang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, semua orang butuh uang. Saya butuh uang, saudara butuh uang. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa jalan, ya kan? Pekerjaan Tuhan nggak akan jalan. Ya, acara ini nggak akan jalan kalau nggak ada uang. Oke, lanjut. Memimpin dengan bijaksana, ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, saudaraku, inilah yang membuat doa kita, doa bapak-bapak sering terhalang karena kalian tidak menganggap istrimu sebagai wanita yang mulia, wanita yang berharga di hadapanmu, ya. Jangan mentang-mentang dulu kan waktu kita baru kenal pasangan kita langsing, sekarang udah langsung dia nggak dilirik lagi, ya kan? Waktu masih baru 3 tahun menikah mesra, panggilnya honey atau bebe gitu kan. Setelah udah ngomong babi,
beb babi, ya kan? Udah beda lagi. Jadi satu perubahan. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak didasarkan dengan kasih Kristus. Kalau kasih Kristus mau langsung atau langsing, tetap kita cinta. Jangan, istri kita bukan seperti mobil, ya kan? Kalau sudah tua kita tuker, saudaraku. Nggak ada tuker tambah, nggak ada. Ya istri selamanya tetap istri, sampai keriput pun dia adalah istri. Nggak usah komplain kalau sudah tua keriput, wajar, ya kan? Itu normal dan alamiah, ya kan? Ya kalau punya duit tinggal kita pergi beli skincare, oplas, ya kan, ke Korea, dia tambah muda sekali, udah 80 tahun. Yang lucunya begini, udah umur 80 tahun keriput, rambutnya hitam, aneh kan? Karena apa? Disemir kan? Kenapa disemir, Nek? Menolak tua, tapi keriput. Jadi nanggung perawatannya. Cuma rambut, ya abisnya kalau rambut semirnya kan murah, tapi kalau operasi kan mahal, ya kan? Jadi nanggung perawatnya. Udahlah, terima apa adanya ya. Kalau rambut kita putih, bersyukur karena rambut putih katanya apa? Kata firman Tuhan, penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Makanya rambut saya putih biarin aja, gak usah disemir-semir, ya kan? Gak usah disemir-semir, ya biar putih. Karena berarti banyak apa? Penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Terimalah apa adanya, gak usah protes dengan proses alami yang dari Tuhan. Yang penting sehat, bahagia, happy, sukacita, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Itu yang paling penting ya. Penampilan fisik nomor 2 ya. Kalau kita dikasih wajah tampan, puji Tuhan. Nggak tampan menurut ukuran manusia, puji Tuhan juga. Yang penting kita sudah laku. Ya kan? Yang penting kita sudah laku, nggak usah pusing, ya kan? Daripada ganteng nggak laku-laku ya Pak. Betul nggak? Udah di sale, udah diobrol, diskon 90% nggak laku-laku juga. Biarin nggak apa-apa. Kita meskipun begini udah laku gitu kan. Yang ganteng belum laku, ya udah nggak usah belagu gitu kan, istilahnya seperti itu. Tapi saudara saya mau bilang bahwa kita menilai seseorang berharga itu karena kita mengasihi dia. Seperti istri kita. Kenapa doa kita terhalang? Itu karena demikian juga kamu hai suami istri, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Karena kita tidak bijaksana dengan istri kita. Dan kemudian sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi doa keluarga Kristiani adalah satu kesatuan. Jadi antara suami dan istri harus benar-benar sepakat doanya. Biar dikabulkan oleh Tuhan. Apa visi kita hari ini? Kita sampaikan kepada istri kita dan doa bersama-sama supaya terjadi lawatan Tuhan atas keluarga kita. Sepanjang jalan tadi istri saya dari kemarin WA, udah jalan belum kapal? Katanya jam 6. Kok jam 7 belum jalan? WA jam 10 kok belum jalan? Udah capek, saya tidur dulu. Ya tidur aja mah. Aku juga nggak berharap, maksudnya nggak berharap dia akan mantau saya sampai saya berangkat, karena kapalnya nggak jelas. Kalau pesawat yang jelas aja bisa delay, gitu kan? Apalagi kapal yang nggak jelas. Ya nggak jelas. Bilang di data jadwal jam 6, berangkatnya jam setengah 11, nggak jelas kan? Nggak jelas. Itulah Indonesia, nggak jelas. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini tetap berdoa supaya Indonesia semakin jelas. Amin. Oke lanjut. Ya, cara memimpin keluarga. Satu, apa saja ya? Memimpin dalam ibadah. Suami yang salah memimpin keluarganya dalam ibadah ya. Saudara, istri saya di Sukabumi, saya di Mentawai. Anak saya di Malang. Jadi di rumah istri saya dan mertua saya. Jadi kalau saya mau doa ya ada video call. Zaman sekarang nggak ada istilah nggak bisa doa bersama. Ada video call ya, doa bareng. Ya minimal malam kita doa bareng. Pagi biasanya kan beda-beda bangunnya. Ya kan ada yang bangun lebih awal, ada yang lebih pagi. Anak muda zaman sekarang apalagi ya kan. Kalau libur bangunnya lebih siang lagi. Milenial, ya kan? Oke, memimpin sebagai ayah bertanggung jawab dalam memimpin dan membesarkan anak-anak. Kenapa kita sebagai ayah bertanggung jawab? Makanya pria itu harus punya usaha dan punya penghasilan. Nah, saya pendeta di tempat kecil nggak ada penghasilan, bagaimana Pak Pendeta? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sebesar apapun penghasilan kita harus tetap mengucap syukur bahwa itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Saya selalu berdoa begini sama Tuhan. Tuhan,
Ketika saya seorang diri, Tuhan bertanggung jawab saya atas seorang diri. Ketika saya sudah menikah, berarti bertanggung jawab atas 2 orang. Ketika saya diberi karunia anak, berarti tanggung jawab pada anak saya juga, 3 anak itu. Dan berkat itu pasti selalu cukup buat 3 pribadi itu. Ada roti yang harus dimakan dan ada benih yang harus ditabur. Artinya bahwa penghasilan yang kita punya, ada yang kita nikmati sendiri dan ada yang juga blessing dan berbagi buat orang lain, saudaraku. Jangan dimakan sendiri semua, nanti lama-lama stroke, lama-lama darah tinggi, ya. Lama-lama kita kena sakit penyakit. Jadi uang kita kebanyakan untuk berobat karena terlalu banyak makan yang kita punya, dimakan sendiri pun semua dan kita tidak pernah menabur buat orang lain. Saudara-saudara, kapan kita waktunya menabur, menolong orang lain? Kapan? Kapan, bapak-bapak, pendeta? Ini pasti lebih jago lah. Kita mulai menabur buat orang lain, kapan? Nunggu waktu kita kaya? Hah? Berapa? Kapan saja? Apa nanti kalau saya sudah punya tanah banyak atau penghasilan banyak baru saya menabur dan menolong orang lain? Kalau kita nunggu kaya menolong orang lain, nggak kaya-kaya, kapan kita menolong orang lain? Karena justru kita menolong orang lain, Tuhan sangat menghargai ketika kita dalam kesulitan, kekurangan. Contohnya Janda di Sarfat. Janda di Sarfat dia bisa menolong Elia ketika dia dalam kekurangan. Dan apa yang terjadi ketika dia taat kepada Tuhan, di dalam kekurangannya dia memberi untuk Elia. Dan hari itu terjadi mukjizat yang luar biasa. Tadinya cuma setetes minyak dan akhirnya berbuli-buli. Terus tadinya segenggam tepung, jadi tepungnya semakin banyak. Itu karena ketaatan, sebenarnya uji ketaatan. Mungkin saudara, saya berada di daerah yang terpencil, gak punya banyak uang. Belajarlah untuk itu. Kalau hidup saudara ingin mengalami satu terobosan dalam bidang finansial. Saya diajari oleh Tuhan, saya mendirikan panti asuhan pada waktu saya tidak punya uang. Bahkan saya waktu itu gak punya pegangan apa-apa. Saya hanya punya uang 200 ribu. 200 ribu Tuhan suruh saya buka panti asuhan. Padahal waktu itu saya disuruh buka gereja, disuruh pegang gereja sekitar 400 jemaatnya. Gereja di kota, tahu Pak? Perpuluhannya banyak. Nah, secara manusia saya lebih suka yang mana? Panti asuhan atau gereja? Pasti saya pilih gereja. Saya pilih gereja. Tapi Tuhan bilang, kamu, aku akan berikan kamu visi dan lain-lain. Saya sampai berdoa berkali-kali. Kenapa Tuhan? Aku pengen gereja karena gereja itu udah established, udah punya gedung, izin udah ada, mobil udah ada, rumah sudah ada, tinggal duduk manis. Tapi Tuhan mengendaki lagi. Saya disuruh buka panti asuhan. Akhirnya saya izin sama gembala saya, boleh nggak saya pegang gembala, tapi saya buka panti asuhan. Nggak akan keurus, kamu pilih. Akhirnya Tuhan gerakan hati saya untuk pilih panti asuhan. Secara manusia, waduh, nggak bisa. Secara manusia enak, pilih gereja saya, ya, gereja besar. Tapi Tuhan mengendaki saya pilih itu. Saya ingat Musa, dia keluar dari Mesir, dia ikut menderita bersama bangsa Israel. Tapi Tuhan buat luar biasa. Dan ketika saya berdoa, akhirnya saya menemukan satu traktat tulisan Sejam Bersama George Muller. Dan saya baca Sejam Bersama George Muller tentang apa? Bahwa George Muller memelihara 10.000 anak panti asuhan di Inggris dan dia tidak pernah meminta-minta pada siapapun. Dan itu yang membuat saya akhirnya saya tidak pilih jemaat, tapi saya pilih panti asuhan. Dan saudaraku, puji Tuhan, sampai hari ini panti asuhan saya tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Dan panti asuhan diberkati luar biasa. Saya waktu itu memberikan uang 200 ribu untuk nabur di situ, dan Tuhan cukupkan luar biasa. Saya mau bilang begini, ketika kita menabur di dalam kekurangan, hasilnya justru berlipat kali ganda. Dan pada waktu saya lakukan dan ketaatan, itu memang susah untuk taat, tapi saya belajar untuk itu. Dan sampai hari ini, dan Tuhan pada waktu tahun 2008, saya nggak punya tempat, masih ngontrak. Dan bertahun-tahun masih ngontrak selama 6 tahun. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau punya tempat untuk panti asuhan. Akhirnya ada tempat 100.000 meter di kota. Waktu itu dan kami saldonya hanya 160 juta. Harga tanah itu 260 juta. Akhirnya saya datang, Pak Haji, saya suruh Pak Haji yang punya tanah itu untuk izin semua lingkungan, biar setelah izin semua jadi baru kita bayar. Karena di sana nggak gampang, bukan yayasan Kristen nggak gampang. Jadi kalau misalkan walaupun tanah kita sudah ada, kalau nggak punya izin nggak akan berdiri sampai hari ini. Jadi harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Akhirnya izin keluar dan saya baru kasih DP. Dan Pak Haji kasih tempo 3 bulan. 3 bulan
Wah, harus uang dari mana 3 bulan itu? Tapi semua pengurus bilang kredit di bank. Saya nggak setuju. Kredit di bank, yang nyicil siapa? Nggak ada yang berani angkat tangan. Udah, ini Tuhan punya. Aku waktu saya buka panti asuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku mau buka panti asuhan, tapi Tuhan yang bertanggung jawab semuanya. Dan ketika saya melakukan itu, saudaraku, akhirnya Tuhan berkati luar biasa panti asuhan itu, dan sampai hari ini Tuhan udah kasih tempat 1000 meter di kota, dan waktu itu membangun hampir 1,2 miliar. Tapi pada waktu saya buka bikin anggaran, saya bilang sama teman saya, gila kamu, apa panti asuhan apa yang sampai 1,2 miliar? Saya ingat banget, memang iman Kristen, iman kita di dalam Yesus harus gila, saudaraku. Harus sampai orang ada yang mengatakan gila, ya. Seperti Nuh contohnya. Pada waktu dia bangun buat kapal di mana? Yang wajarnya di mana buat kapal? Di pantai kan, di tepi pantai. Tapi dia disuruh sama Tuhan di mana? Di atas gunung, sampai dibilang sama orang-orang penduduk waktu itu, gila itu Nuh, orang gila bangun kapal, buat kapal di atas gunung. Mana ada kalau bukan orang gila. Nah itulah ketaatan di dalam Tuhan kita kadang-kadang dikatakan oleh orang lain gila. Nggak apa-apa, gila karena iman kita kepada Yesus Kristus menghasilkan satu terobosan dan mujizat yang luar biasa. Amin. Ya itulah. Di dalam Yesus, ketika kita taat, kita nggak usah takut. Kalau saudara disuruh di Mentawai, saudara taat dan taat dan taat dan taat. Jangan pernah komplain dengan situasi dan kondisi. Dan saya percaya engkau akan melalui terobosan-terobosan yang luar biasa. Kuncinya taat kok. Apakah benar-benar panggilan saudara hari ini ada di Mentawai dan karena taat atau karena terpaksa? Udah nggak ada gereja yang bisa menerima saudara? Atau memang benar karena panggilan? Dan itu harus kita bisa membedakan benar-benar panggilan atau tidak. Kalau bukan panggilan, jangan berani-berani ambil langkah. Tapi kalau panggilan saudara lakukan dengan tekun dan setia, pasti terjadi terobosan dan banyak jiwa dimenangkan. Jangan kalau ada teman saya pelayanan di penjara, jemaatnya berkurang. Dia bilang, Pak Romel gimana sih masa jemaatnya makin berkurang di penjara? Harus bersyukur kalau di penjara semakin berkurang, berarti banyak orang bertobat. Iya kan? Nanti jadi pelayanan saya di mana kalau jemaatnya habis? Loh, kamu melayani di penjara itu kan supaya di penjara itu bertobat. Malah dia kepengen tambah terus, berarti kamu berdoa supaya banyak orang Kristen yang jahat. Kalau pelayanan di gereja jemaat semakin berkurang, kita sedih, betul nggak? Ya. Kalau semakin banyak, haleluya 12 kali. Tuhan kirimkan penuai yang terjadi untuk Mentawai. Amin. Siap menuai? Nah, kesalahan gereja kenapa enggak menuai? Karena tidak mempersiapkan pekerja-pekerja untuk menuai itu. Tuhan bilang penuai itu banyak. Ladang sudah boring, dari kapan Tuhan bicara? 2000 tahun yang lalu, bukan zaman sekarang. Tuhan banyak, dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berbicara bahwa lihat sekelilingmu ladang sudah menguning, Tuhan banyak, tapi yang menjadi masalahnya apa? Pekerja itu terlalu sedikit. Bahkan banyak gereja Tuhan yang tidak mempersiapkan pekerja-pekerja, hanya menjadikan jemaat itu sebagai penikmat ibadah. Kenapa akhirnya muncul EE, ya kan? Yang Pak Melki. Karena gereja Tuhan banyak yang tertidur, tidak melatih jemaatnya untuk menjadi pekerja. Pekerja dalam artian ini bukan berarti harus jadi pendeta, bukan. Bukan hati penginjil keliling dunia, bukan. Kalau ada puji Tuhan, kalau nggak ada persiapan, jemaat-jemaat yang saudara layani itu menjadi penginjil-penginjil di daerah saudara masing-masing. Karena kalau kita ngandelin kita pendeta, pergaulan kita terbatas. Saya di sana, saya melatih jemaat-jemaat untuk pendua-pendua untuk menginjil. Jadi supaya mereka yang menginjil. Kemarin saya baru melayani ada satu waria, dia bertobat dari penginjilan siapa? Dia pendoa, bukan saya. Karena saya udah latih. Jadi dia yang bergerak, karena dia banyak bergaul. Karena kita kan sibuk ini program gereja kan. Kalau nggak ada seorang penginjil bilang gini, salah satu yang menghambat Tuhan yang besar adalah program kesibukan gereja. Program gereja terlalu padat program gereja, sehingga menginjilnya susah. Karena banyak gereja yang jago kandang, ya mainnya di dalam terus, nggak lihat keluar. Makanya penginjilan itu terhambat karena program gereja. Tahu nggak maksudnya di sini? Kan gereja itu terlalu banyak rapat kan, rapat inilah rapat itu, terus ada inilah ada itu, aduh pusing, ngurusin urusan gereja ribet, sampai lupa. Kenapa? Tuhan apa? Kenapa seperti itu? Biar penginjilan kita semakin nggak fokus. Padahal penginjilan itu adalah amanat agung, itu adalah detak jantung hatinya Tuhan.
Kenapa Yesus sampai berkali-kali mengatakan tentang amanat agung? Injil Matius, Markus, ya kan, Lukas, Yohanes, bahkan Kisah Para Rasul, dia mengatakan seperti itu tentang amanat agung karena amanat agung itu sangat penting dan urgent dan mendesak. Makanya kalau gereja Tuhan, kalau saudara ingin Tuhan banyak, latihlah jemaat saudara untuk menjadi penuai-penuai. Memimpin dengan kasih, kepemimpinan suami yang salah ditandai dengan kasih. Tadi saya sudah bahas ya. Oke, lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dibuka, Pak. Ya, dibuka ya, dibuka. Oke. Berapa menit Pak? Baik, semua bapak-bapak masih semangat, amin. Cuma Pak masih haleluya. Bapak-bapak masih semangat? Jadi nanti kita break jam 3 snack. Jadi kita berikan waktu 20 menit untuk ruang tanya jawab. 3 orang dulu yang pertama. Saya minta dari jemaat dulu, jangan dari hamba Tuhan. Ya. Jadi dari jemaat dulu, baru nanti ke hamba Tuhan. 3 orang pertama dipersilakan. Tolong ditulis Pak Jepri pertanyaannya supaya nanti Pak Yeremia bisa ini. Tolong dibantu. Dulu di depan aja Pak Jepri. Moderator ya, bantu.